guys, welcome back to my channel. Jadi video kali ini kita akan membahas tentang 4 materi, yaitu tentang sistem informasi, hardware, software, dan brainware. So, stay tune semuanya. Oke guys, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang sistem informasi manajemen. Sistem informasi. Sistem informasi merupakan komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi tersebut untuk mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengendalian. Adapun alat pengelolaan dalam sistem informasi, yang pertama otak, yang kedua manusia, yang ketiga mekanik, yang keempat elektrik, dan yang kelima elektronik. Komponen sistem informasi berbasis komputer. Yang pertama ialah perangkat keras atau hardware, yang kedua ialah perangkat lunak atau software, yang ketiga manusia atau brainware, yang keempat prosedur atau prosedur, yang kelima basis data atau database, dan yang keenam jaringan komunikasi atau communication network. Sistem informasi dan organisasi. Yang pertama ialah tempat kerja atau workplace, yang kedua sumber daya manusia operasionalis, yang ketiga budaya usaha, yang keempat kekayaan atau aset, dan yang kelima ialah pengaruh. Sistem informasi dan manajemen. Informasi yang berkualitas harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama relevan, yang kedua tepat waktu, yang ketiga akurat, yang keempat lengkap. Evolusi sistem informasi. Kualitas informasi seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya haruslah relevan, tepat waktu, akurat, dan lengkap. Perubahan yang terjadi dari konsep data processing system ke sistem informasi manajemen adalah perubahan dalam kepentingan. Pada periode-periode selanjutnya, bersamaan dengan meningkatnya kemampuan komputer dan kebutuhan para manajer, maka berkembang pula konsep-konsep lainnya, di samping konsep sistem informasi manajemen. Subsistem informasi secara organisasi. Yang pertama, sistem informasi eksekutif merupakan subsistem informasi di dalam suatu organisasi yang dibuat untuk kepentingan eksekutif. Yang kedua, sistem informasi pemasaran merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang memberikan informasi yang diperlukan dalam memecahkan masalah pemasaran perusahaan. Yang ketiga, sistem informasi manufaktur terdiri dari subsistem manufaktur, terdiri dari subsistem informasi akuntansi, produksi, dan intelijen manufaktur. Lalu subsistem output manufaktur terdiri dari subsistem produksi, persediaan, kualitas, biaya. Sistem informasi keuangan. Sistem informasi ini dirancang untuk menyediakan informasi yang berhubungan dengan arus uang kepada pemakai perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia merupakan sistem yang memberikan informasi kepada bagian SDM perusahaan. Subsistem input sistem informasi SDM yaitu komunitas atau masyarakat keuangan, serikat pekerja, supplier, pemerintah. Lalu subsistem output sistem informasi SDM terdiri dari subsistem perencana tenaga kerja, penerimaan pegawai, kompensasi, benefit, dan laporan keuangan. Perangkat lunak atau software. Software atau perangkat lunak ialah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer. Software system atau sistem software merupakan kumpulan dari perangkat lunak yang digunakan untuk mengendalikan sistem komputer yang meliputi sistem operasi atau operating system, interpreter, dan compiler. Sistem operasi atau operating system.
Sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan hubungan antara komponen-komponen yang terpasang dalam suatu sistem komputer, misalnya keyboard dan CPU. Jenis-jenis program dalam sistem informasi, contohnya itu bootstrap loader, diagnostic test, operating system eksekutif, utility program, dan file maintenance. Fungsi sistem informasi. Yang pertama, menjalankan komputer saat komputer pertama dinyalakan. Yang kedua, menjalankan program aplikasi. Yang ketiga, menjalankan program utility. Yang keempat, mengelola file. Yang kelima, menjalankan mode batch. Yang keenam, memberi layanan pencetakan data di layar dan printer serta menyimpan data di file. Sistem informasi multitasking dan multi-user. Multitasking adalah sistem informasi yang bisa melayani beberapa program komputer yang tersimpan pada memori untuk menjalankan aplikasi tersebut pada sistem yang bersamaan. Yang kedua, multi-user adalah sistem operasi yang bisa melayani beberapa user pada saat bersamaan untuk menjalankan satu aplikasi tertentu yang tersimpan pada komputer tertentu seperti server atau host. Interpreter. Interpreter merupakan software yang berfungsi sebagai penerjemah bahasa yang dimengerti oleh manusia ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer atau bahasa mesin, perintah per perintah. 4 jenis generasi interpreter. Bahasa generasi pertama yaitu misalnya bahasa mesin. Bahasa generasi kedua misalnya bahasa Assemble. Bahasa generasi ketiga misalnya bahasa BASIC, Pascal, COBOL, Fortran, dan lain sebagainya. Dan bahasa generasi keempat misalkan bahasa Clipper, VOCROP, Oracle, SQL, dan lain sebagainya. Yang ketiga, compiler. Compiler berfungsi untuk menerjemahkan bahasa yang dipahami oleh manusia ke dalam bahasa yang dipahami oleh komputer secara langsung dalam suatu file. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware adalah sebuah komponen fisik pada komputer yang digunakan oleh sistem untuk menjalankan perintah yang telah diprogramkan, atau dalam arti singkatnya sebuah komponen pada komputer yang bisa disentuh, dilihat, dan diraba. Peralatan input. Peralatan input merupakan alat-alat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Beberapa peralatan input ialah keyboard, mouse, kamera video, scanner, kamera digital, optical code recognition, touch screen, central processing unit, and memory. Central processing unit atau CPU merupakan jantungnya sistem komputer. Tapi walaupun demikian, prosesor ini tidak akan memberikan manfaat tanpa komponen pendukung lainnya. Contoh komponen pendukung CPU ialah arithmetic logical unit, control unit, dan sistem register. Hubungan CPU dengan komponen lainnya. Arithmetic and Logical Unit atau LLU merupakan bagian dari CPU yang melaksanakan semua perhitungan aritmatika atau matematika dan melaksanakan operasi logika sesuai instruksi program. Control Unit merupakan bagian dari CPU yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Lalu registrasi dalam CPU berfungsi sebagai tempat penyimpanan untuk data-data yang akan diproses oleh CPU. Kapasitas penyimpanannya sangat kecil tetapi memiliki kecepatan tinggi. Memori merupakan tempat penyimpanan yang dapat dasarnya dibagikan atas dua, yaitu memori utama, memori kedua, atau memori tambahan.
Peralatan output atau output device. Peralatan output merupakan peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengeluarkan informasi hasil pengelolaan data. Contoh peralatan output ialah printer, layar monitor, head mount display atau HDM, LCD atau liquid crystal display projector. Peralatan komunikasi. Peralatan komunikasi adalah peralatan-peralatan yang harus digunakan agar komunikasi data bisa berjalan dengan baik. Beberapa jenis peralatan komunikasi ialah network card, berbagai macam hub, fiber optik, modem, satelit gambar, dan pemancar serta penerima. Perangkat lunak atau software. Software atau perangkat lunak ialah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer. Software system atau sistem software merupakan kumpulan dari perangkat lunak yang digunakan untuk mengendalikan sistem komputer yang meliputi sistem operasi atau operating system, interpreter, dan compiler. Sistem operasi atau operating system. Sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan hubungan antara komponen-komponen yang terpasang dalam suatu sistem komputer, misalnya keyboard dan CPU. Jenis-jenis program dalam sistem informasi, contohnya itu bootstrap loader, diagnostic test, operating system eksekutif, utility program, dan file maintenance. Fungsi sistem informasi. Yang pertama, menjalankan komputer saat komputer pertama dinyalakan. Yang kedua, menjalankan program aplikasi. Yang ketiga, menjalankan program utility. Yang keempat, mengelola file. Yang kelima, menjalankan mode batch. Yang keenam, memberi layanan pencetakan data di layar dan printer serta menyimpan data di file. Sistem informasi multitasking dan multi-user. Multitasking adalah sistem informasi yang bisa melayani beberapa program komputer yang tersimpan pada memori untuk menjalankan aplikasi tersebut pada sistem yang bersamaan. Yang kedua, multi-user adalah sistem operasi yang bisa melayani beberapa user pada saat bersamaan untuk menjalankan satu aplikasi tertentu yang tersimpan pada komputer tertentu seperti server atau host. Interpreter. Interpreter merupakan software yang berfungsi sebagai penerjemah bahasa yang dimengerti oleh manusia ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer atau bahasa mesin, perintah per perintah. 4 jenis generasi interpreter. Bahasa generasi pertama yaitu misalnya bahasa mesin. Bahasa generasi kedua misalnya bahasa Assemble. Bahasa generasi ketiga misalnya bahasa BASIC, Pascal, COBOL, Fortran, dan lain sebagainya. Dan bahasa generasi keempat misalkan bahasa Clipper, VOCOP, Oracle, SQL, dan lain sebagainya. Yang ketiga, compiler. Compiler berfungsi untuk menerjemahkan bahasa yang dipahami oleh manusia ke dalam bahasa yang dipahami oleh komputer secara langsung dalam suatu file. Brainware. Brainware adalah orang yang memiliki, menjalankan, membangun sistem informasi manajemen, atau dalam kata lain, orang yang memiliki peran penting dalam sistem informasi manajemen. Brainware dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, manajemen sistem informasi, analisis sistem, ahli teknologi, administrator database, programmer operator, dan pustakawan. SDM sistem informasi. SDM sistem informasi merupakan sumber daya yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi, pengumpulan dan pengelolaan data, pendistribusian dan pemanfaatan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut. 2. Pemilik suatu sistem informasi.
Pemilik sistem informasi tersebut di atas merupakan sponsor terhadap dikembangkannya sistem informasi. Pemakai sistem informasi merupakan orang-orang yang akan menggunakan sistem informasi yang telah dikembangkan. Para pemakai sistem informasi biasanya menentukan masalah yang baru dipecahkan, kesempatan yang harus diambil, kebutuhan yang harus dipenuhi, dan batasan-batasan bisnis yang harus termuat dalam sistem informasi. Kelompok eksekutif dan staf. Para eksekutif bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengendalian organisasi untuk jangka panjang, sering disebut sebagai strategis di dalam sistem informasi. Manajer komunikasi data. Manajer komunikasi data bertanggung jawab dalam menjamin bahwa fasilitas komunikasi yang ada siap melayani kebutuhan organisasi untuk transformasi data baik secara internal maupun eksternal. Fungsi yang berorientasi pada pemakai memiliki prioritas utama, yaitu melakukan upaya pengembangan yang direncanakan untuk dibangun oleh manajemen tingkat atas. Lalu pengendalian oleh kepala bagian keuangan, bertanggung jawab dalam mengamankan harta kekayaan perusahaan melalui berbagai macam cara. SDM bagian akuntansi. SDM bagian akuntansi dalam suatu perusahaan yang besar meliputi fungsi-fungsi material, keuangan, dan akuntansi biaya. Beberapa tugas khusus di bagian keuangan. Yang pertama, membantu masalah keuangan wakil presiden direktur. Yang kedua, memilih sumber daya, menegosiasikan peminjam secara rencana pembayaran dan pembuatan persetujuan kontrak, memberikan sinyal supervisi, serta mempererat hubungan. Pengendalian oleh kepala bagian keuangan. Fungsi pengendalian secara tradisional meliputi pemeliharaan general ledger, mempersiapkan laporan-laporan keuangan dan perpajakan, memonitor tingkat keuntungan dan harga. Bagian-bagian yang harus membuat laporan kepada bagian pengembalian, yaitu yang pertama evaluasi, yang kedua perencanaan dan penelitian operasi, yang ketiga administrasi, yang keempat perusahaan pajak, yang kelima pengendalian produktivitas dan biaya, dan yang keenam akuntansi operasional. Oke, jadi guys, itulah sekian materi-materinya. Oke guys, itu untuk video hari ini, semoga bermanfaat. See you on the next video. Jangan lupa like, comment,